Nah, apa-apa perbedaannya orang-orang yang sudah sampai ini itu lawan orang-orang yang masih berjalan nih, yang masih merayap nih. Amun nang ganak wara tuh kada usah dipandir lagi. Itu kan ada perbedaan sama sekali. Ini masih berjalan, yang tiap-tiap hari membaiki diri, tiap-tiap hari menambah kualitas amal, tiap-tiap hari menjauhkan diri daripada kesibukan dunia. Nah, sedikit demi sedikit jalan ngarannya. Al-wasilu istadalla billahi ta'ala 'alal hawadits asbatallaha ta'ala al-wajib al-wujud fa asbatal hawaditsa mustafadan min wujudillahi ta'ala. Perbedaannya yang pertama dulu, orang yang sudah sampai itu dia itu menjadikan Allah sebagai dalil atas adanya makhluk ini. Allah itu dalil bagi adanya makhluk. Dia artinya menetapkan Allah yang wajib ada, baru menetapkan makhluk. Yang diambil adanya makhluk itu dari adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassaliku, sedangkan orang salik, ja'alal hawaditha, menjadikan yang baharu ini adillatan dalil ala wujudillahi ta'ala, atas adanya Allah. Itu orang salik. Orang salik ini artinya orang yang menjadikan baharu-baharu ini dalil adanya Allah. Macam kita belajar, apa dalil adanya Allah? Adanya alam. Kan alam ini yang diulah dalil untuk menetapkan adanya Allah. Kalau orang yang sudah sampai itu, dia Allah dulu. Allah itu merupakan dalil bagi adanya yang baharu ini. Pepalingannya. Nah, maksudnya orang-orang yang wasil itu apabila menghadapi sesuatu masalah, apabila melihat sesuatu, belum dia memikirkan sesuatu itu, dia ingat kepada Allah dahulu. Nah, ingat kepada Allah dahulu, hanyar, ini ciptaannya. Nah, kayak itu artinya. Kita melihat misal ada barang apakah, sebelum kita meneliti barang itu, sebelum kita memikirkan barang itu, kita sudah ingat Allah. Nah, ingat Allah berdahulu, hanyar bagusnya ciptaan Allah. Allahnya berdahulu yang kita ingat. Umpamanya kita sakit, apakah tahajud, apa Allah, Allah berdahulu yang kita ingat. Hanyar, aduh sakitnya, umpamanya kan apa lagi. Tapi Allah berdahulu yang kita ingat. Amun kita nang duduknya apa, aduh, hanyar. Nah, itu arti balik artinya. Nah, orang yang wasil itu orang yang menetapkan Allah dahulu, baru yang baharu. Karena yang baharu itu diambil adanya dari adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi belum memikirkan kayak apa itu, sudah ingat Allah. Nah, hanyarnya memikirkan sesuatu itu diambil daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan orang-orang yang salik ini, dia kalau menghadapi sesuatu, melihat sesuatu itu dahulu hanyar, ini dari Allah. Nah, ini dari Allah. Ini dari Allah. Melihat barang, mamanya bagusnya barang ini, hanyar subhanallah. Nah, digulimbing dulu barangnya nih, bagus benar, hanyar ingat, ini dari Allah. Nah, ini salik nih. Bagus juga, dicintai Allah juga nih. Nang Allah kada katul gitu, nang kada ingat lawan Tuhan. Nah, atau dingin sudah berhari-hari hanya ingat. Berhari-hari hanya ingat.
Ada orang datang kepada kita membawa kenikmatan. Ada orang datang kepada kita membawa kenyamanan. Alhamdulillah. Hanya terima kasih banyak. Allah dahulu kita ingat. Allah yang kita ingat hanya ingat lawan nama atarakan nih. Itu ngarannya orang nang sudah sampai. Ada yang datang kepada kita hal-hal yang kada nyaman. Kita ingat dulu kepada Allah. Hanya oh ini kiriman dari Allah. Itu ngarannya sampai. Orang nang dalam perjalanan pang orang salik ini. Nah, dia menghadapi kenikmatan, dia merasa nikmat, alhamdulillah. Yuk merasai dulu. Sapiring sudah makan hanya alhamdulillah. Nah, itu orang salik ngarannya. Sudah merasai nang baru, sudah menetapkan nang baru, hanya ingat kepada Allah. Nah, jadi itu salah satu perbedaan yang besar, yang jauh antara seorang yang wasil dengan yang salik. Amun di dalam hati kita ini lupa kepada Allah, orang datang memberikan nikmat kepada kita, lalu kita mudahana atau tamalluk, ngaran istilahnya tuh, kita memuji-muji orang yang memberi nikmat kepada kita, tapi kita kada ingat kepada Allah, ini kada salik ngarannya. Ada orang yang membawa hal-hal yang kada nyaman lawan kita, baik perkataannya, tingkah lakunya. Lalu hati kita ini benci kepada orang itu beberapa hari, dendamnya. Nah ini kada salik ngarannya. Orang salik itu melihat ini satu umat hanya kembali kepada Allah. Nah itu yang pertama perbedaan daripada orang salik dengan orang yang wasil tadi. Perbedaan yang kedua disebutkan Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam hikmah yang berikutnya 30. Liyumfik dzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Nah, hikmah yang ke-30 dari Al-Hikam ini adalah merupakan buah daripada merupakan lanjutan dari hikmah sebelumnya, menerangkan tentang perbedaan antara wasil dan salik. Hendaklah memberikan orang yang punya keluasan dari keluasannya itu untuk orang-orang wasil, dan orang yang sempit atasnya rezekinya itu orang-orang yang salik. Artinya ammal wasilu ittasa'at alaihi arzakul ulum fa'ampaku jawahiral ulum. Orang-orang yang wasil ini itu luas ilmunya. Nah, luas ilmunya. Lalu ini bisa memberikan kepada orang mutiara-mutiara ilmu. Adapun orang yang salik itu bahwa makdurun alaihi, dia sempit, arzakul ulum, rezekinya, ilmunya sempit. Ingat kandangan aja hanya siapa ada tahunya, belum kebanjar lagi, ada kawang isahakannya. Nah, fala yumfikuha illa biqadariha, maka dia tidak memberikan ilmunya kecuali sekadar yang ia dapat. Jadi artinya perbedaan antara orang wasil dan salik itu masalah ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Orang yang wasil itu ilmunya luas, ilmunya banyak, keterangan-keterangan itu menakjubkan, karena ini banyak diberi Allah pengetahuan. Orang yang salik ini ilmunya sempit, ilmunya sedikit, lalu dia berikan kepada orang hanya sekedar yang ia dapat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fa'alaika ayyuhas salik bijiddis sair biiksaril fikri wal zikri wal firara amma yulhi anhuma. Maka atas engkau wahai salik dengan menyegerakan perjalanan. Orang yang saliknya hendaknya ancapi, lajui sedikit. Kayak apa melajui jalan itu? Dengan banyak tafakur, banyak berzikir, dan menjauhkan diri daripada hal-hal yang melalaikan terhadap keduanya itu. Nah, ini mencapatkan jalan. Nah, jadi setiap hari hendaknya kita ini membaguskan diri, membaguskan amal, membaguskan kelakuan, membaguskan perkataan daripada hari-hari sebelumnya,
Nah, supaya kita ini termasuk juga dalam golongan orang yang disebut ahlullah tadi, orang-orang yang dikasihi, dicintai Allah Subhanahu wa taala.